Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fahira, biasa dipanggil Zakia, dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan nomor induk mahasiswa 230101236 dari program studi manajemen semester 2. Saya membuat video ini tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya UTS dengan mata kuliah pengantar manajemen. Jadi di sini saya mengambil tema perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan perencanaan terlebih dahulu. Yang dimaksud perencanaan itu apa sih? Nah, jadi perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ada empat ya. Fungsi perencanaan ada empat. Yang pertama adalah perencanaan sebagai pengarah. Jadi kalau tidak direncanakan, maka bagian-bagian organisasi akan bekerja sendiri-sendiri dan tidak terarah, sehingga terjadi ketidakberhasilan. Jadi nanti bagian-bagian organisasinya ini akan ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nanti malah tidak terarah dan terjadilah kegagalan dalam perencanaan tersebut. Selain itu juga dapat menghindari dari konflik kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Kalau sudah direncanakan, pasti kita akan memiliki gambaran. Ini nanti berhasil atau gagal, kita itu sudah ada gambaran. Kita sudah ada pandangan. Sedangkan kalau tidak direncanakan, itu nanti akhirnya malah gantung. Di akhirnya itu malah gantung, ini berhasil atau gagal itu kita tidak tahu, kita tidak ada gambaran. Nah, justru kalau tidak ada gambaran dan akhirnya ngegantung, itu malah akan memiliki kemungkinan besar untuk gagal, seperti itu. Yang ketiga adalah perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan. Jadi kalau memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, sudah ditentukan ya, direncanakan dari jauh-jauh hari, nanti akan ditentukan maksimal batasnya kita mengeluarkan porsi segini, maksimal segini dan tidak boleh lebih, sehingga tidak terjadi pemborosan. Sedangkan kalau tidak direncanakan, tidak ada perencanaan, nanti malah bisa terjadi pemborosan karena tidak ada batas maksimalnya, seperti itu. Yang keempat adalah perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Maksudnya apa? Jadi pengawas perusahaan membandingkan antara tujuan yang akan dicapai dengan realisasi yang ada di lapangan. Keduanya akan dipertimbangkan. Keduanya akan dipertimbangkan antara tujuan dengan realisasi di lapangannya bagaimana. Kalau memang keduanya seimbang, maka itu memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Sedangkan kalau memang keduanya tidak seimbang, itu kemungkinan besarnya akan gagal. Selain itu juga pengawas mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi sehingga mengambil tindakan yang memang dianggap perlu, seperti itu, untuk meminimalisasi terjadinya kegagalan juga tentunya. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan perencanaan. Persyaratan perencanaan ada 5. Persyaratan perencanaan yang pertama adalah faktual atau realitas. Faktual atau realitas adalah apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai. Kemudian yang kedua adalah logis atau rasional. Logis atau rasional adalah apa yang dirumuskan masuk akal, sehingga perencanaan itu dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga adalah fleksibel. Perencanaan yang baik itu tidak selalu kaku, jadi bisa jadi fleksibel. Yang keempat adalah komitmen. Komitmen yang dimaksud adalah perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen pada seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Jadi nanti anggota organisasinya itu tidak jalan sendiri-sendiri, mereka bersama-sama dan saling mengayomi sehingga dapat mencapai tujuan perencanaan tersebut. Yang kelima adalah komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung dengan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan yang pertama adalah menyadari posisi organisasi. Jadi kita itu sadar posisi kita itu bagaimana, kekurangan kita di mana dan kelebihan kita di mana. Jadi bisa menjadi pijakan. Kelebihan dan kekurangan kita bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mencari peluang-peluang dalam perusahaan, seperti itu, sehingga kita dapat mengetahui visi organisasi secara tepat dan memberikan ancaman untuk menghadapinya. Kemudian tahapan perencanaan yang kedua adalah menentukan tujuan dan sasaran. Setiap unit organisasi merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai disertai dengan waktu yang dicapainya. Jadi ini tuh kurang lebih seperti target ya, seperti di target nanti tujuannya apa dan waktu untuk dicapainya itu kapan, seperti di target, seperti itu. Selanjutnya untuk tahapan perencanaan yang ketiga adalah mempertimbangkan premis-premis. Premis-premis itu apa sih maksudnya? Nah, jadi sebelumnya premis itu adalah asumsi-asumsi yang memberikan landasan terjadinya kegagalan.
asumsi-asumsi yang menjadikan landasan atas terjadinya kegagalan. Jadi kita itu harus mempertimbangkan asumsi-asumsi tersebut sehingga tidak terjadinya kegagalan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah melakukan pengambilan keputusan. Setelah kita melakukan tahap dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi, barulah di nomor 5 ini kita melakukan pengambilan keputusan. Namun sebelum mengambil keputusan, itu perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu dari tahap-tahap sebelumnya. Setelah itu, barulah kita memutuskan suatu tindakan seperti itu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses alternatif tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian dasar-dasarnya adalah yang pertama intuisi. Yang pertama intuisi. Intuisi itu seperti perasaan yang mudah terkena sugesti, entah itu faktor luar maupun faktor kejiwaan sendiri. Faktor dalam jiwa ya. Orang yang terkena sugesti itu akan sangat mudah untuk langsung mengambil keputusan. Misal terkena sugesti dari apapun itu pasti oh iya ya benar. Jadi langsung mengambil keputusan tanpa adanya pemikiran yang matang terlebih dahulu seperti itu. Oleh karena itu saya dapat mengatakan intuisi ini memberikan kepuasan namun sulit diukur kebenarannya dikarenakan keputusan intuisi hanya diambil oleh satu pihak dan mengabaikan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah pengalaman. Keputusan yang diambil atas dasar pengalaman akan sangat bermanfaat. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dan bagaimana penyelesaiannya sangat membantu dan mempermudah pemecahan masalah. Jadi orang yang sudah memiliki pengalaman dalam mengambil keputusan, dia akan tahu masalahnya di mana dan cara penyelesaiannya bagaimana. Sehingga kenapa tadi saya katakan ini sangat bermanfaat dan mempermudah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adalah fakta. Fakta. Keputusan yang berdasarkan dari fakta atau informasi merupakan keputusan yang solid. Yang keempat adalah wewenang. Di sini kadang pemuat keputusan itu sering melewatkan permasalahan yang ada, sering melewatkan permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Seperti itu. Jadi misal masalahnya di mana, kemudian yang dipecahkan apa. Oleh karena itu saya mengatakan akan menjadi kabur dan kurang jelas jika mengambil keputusan didasari dari wewenang. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang pertama adalah jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu alternatif tandingan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian yang keempat adalah diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima adalah setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau tidak. Yang keenam adalah setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dan serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di sini ada 3 ya. Untuk yang pertama adalah investigasi situasi. Yang pertama adalah investigasi situasi, adalah mencari atau melihat situasi saat ini bagaimana sebelum mengambil keputusan. Jadi kita melihat-lihat dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Ini situasinya bagaimana? Lah, barulah kita mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah penentuan alternatif sosial. Pada tahap ini, pengambil keputusan mencoba membangun beberapa alternatif solusi untuk diputuskan. Bisa dilakukan dengan meminta pendapat dari para lapis pekerja terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita akan meminta pendapat dari orang lain, meminta pendapat dari beberapa orang. Bisa diambil dari lapis pekerja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian alternatif. Ini masih berhubungan ya dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi adalah penentuan, yang ketiga ini adalah penilaian alternatif. Nah, tahapan ini tadi kan sudah diambil dari beberapa orang. Tadi kan sudah diminta untuk meminta pendapat dari beberapa orang. Nah, di sini di nomor 3 ini dievaluasi. Dievaluasi pendapat-pendapat orang tersebut, diambil yang paling baik, diambil yang terbaik, barulah kita mengambil keputusan seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang perencanaan dan pengambilan keputusan.
Semoga bisa menambah wawasan para penonton sekalian, bermanfaat dan dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video atau mungkin ada suara-suara berisik atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Zakiatul Fahira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,